Koperasi di Indonesia memiliki akar sejarah yang kokoh jauh sebelum masa kemerdekaan. Berawal dari semangat solidaritas tradisional dan gotong royong antar masyarakat, koperasi telah bertransformasi menjadi institusi ekonomi modern yang vital bagi bangsa. Kini, semangat luhur koperasi yang bertumpu pada solidaritas, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dihidupkan kembali melalui sebuah inisiatif strategis, yaitu program koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dicanangkan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Dengan jumlah koperasi yang masif dan dukungan regulasi yang semakin kuat, koperasi berpotensi mengambil peran strategis seperti stabilisasi harga pangan di tingkat lokal, penyerapan tenaga kerja desa, dan penguatan UMKM lokal. Jika tata kelola, digitalisasi, dan manajemen rantai pasok diperkuat, Koperasi Merah Putih dapat menjadi model baru koperasi modern. Ia tidak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga pilar penting dalam visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berkeadilan. Pemerintah kini memiliki target pertumbuhan sebesar 8% dan tentu saja untuk mencapai pertumbuhan ini yang tinggi tapi juga sehat dan berkelanjutan tentu saja dibutuhkan pertumbuhan yang merata, pertumbuhan yang inklusif dan pertumbuhan yang merakyat. Oleh sebab itu pemerintah mendirikan koperasi yang dimulai dan didirikan dari setiap desa dan kelurahan yang ada di negeri ini. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, lebih dari 80.000 dan tentu saja ini tujuannya supaya memastikan pertumbuhan itu bisa merata dan dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari yang desa-desa paling terpencil dimanapun berada. Tapi tentu saja ini merupakan PR di mana implementasinya itu cukup sulit ya, karena programnya juga masif dan banyak sekali tantangan ataupun hal-hal yang harus dipastikan. Misalnya apakah SDM-nya memadai, pendanaannya juga cukup, transparansi dalam pengelolaannya, dan tentu saja apakah ini betul-betul bisa diterjemahkan dengan pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk itu saya sudah berada di kantor Menteri Koperasi kita. Menteri Koperasi kita adalah Pak Ferry Juliantono dan baru kira-kira 3 bulan ya sekarang menjabat sebagai menteri, tapi tentu saja pasti sudah cukup banyak ya pengalaman sebagai wakil menteri yang selama ini dilakukan. Pak Ferry, ini bagaimana? Ini program yang luar biasa masif, tapi didasari dengan keinginan bukan saja untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, tapi untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana Pak Ferry menerjemahkannya, khususnya sekarang kan sudah ada. Iya, waktu awal kami diberi mandat di Kementerian Koperasi, waktu itu masih jadi wakil menteri, pun juga sudah diminta oleh Presiden untuk ngejar ketinggalan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Jadi kita ada beberapa kebijakan, perubahan-perubahan di Kementerian Koperasi. Kita sekarang kembangkan lebih banyak di business development-nya, kemudian juga kita kembangkan digitalisasi dan lain sebagainya. Nah kemudian Maret kami diundang dalam rapat kabinet terbatas oleh Presiden, dan di situ Presiden menyampaikan, saya dapat wangsit dari orang tua saya bahwa harus dibentuk 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita langsung gercep dikeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Ada 18 kementerian lembaga plus dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan terlibat. Nah, kemudian ada Perpres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi langsung atas dasar Inpres dan Perpres itu kita membentuk, awalnya adalah membentuk badan hukum, akte-aktenya dan lain sebagainya. Jadi ini sudah selesai? Sudah selesai. Jadi semuanya. sekarang per hari ini 82.000. Oh, lebih dari target kalau begitu. 82.000 desa, kelurahan sudah memiliki koperasi yang berbadan hukum, dan kemudian
proses itu tidak gampang, Mbak Desi, karena itu ada yang mengatakan, sebagian bilang itu top down. Top down itu impres dan perpresnya, tapi bottom up juga karena itu melalui mekanisme musyawarah desa, sehingga jadi ada itu dilakukan. ada prinsip-prinsip yang harus sesuai dengan prinsip koperasi kebersamaan, ada partisipasi, dan kemudian ada kekeluargaannya. Jadi proses pembentukan badan hukum itu dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa khusus namanya. Nah itu bottom up, proses bottom up-nya. Jadi hybrid nih, Mbak Desi. Jadi antara top down dengan bottom up tetap. Ini payung hukumnya dan juga Udah, roadmap Juli, itu sudah ada ya. Juli di launching oleh Presiden di Jawa Tengah. Kemudian pada saat yang sama kita juga bikin 100 mock up yang koperasi desa kelurahan yang bisa dijadikan tempat belajar. Ya, pilot project-nya lah. Iya, yang itu bisa dilihat dan sudah berjalan. Itu di mana-mana saja Pak Ferry, dan ada di contoh yang berhasil satu atau dua. Ada di Jawa Timur, itu di Tuban, ada di Boyolali, ada di beberapa yang saya rasa itu udah ideal. Itu udah semua gerai dan sudah punya sarana transportasinya, apotek dan kliniknya juga udah ada gitu. Nah sekarang Juli selesai di launching badan hukumnya. Kemudian Agustus, September kita lakukan semua relaksasi peraturan-peraturan, juklak, juknis, surat-surat edaran dari kementerian-kementerian lembaga semuanya, agar kita bisa langsung masuk ke tahap operasionalnya. Nah, Oktober dimulai tahap operasionalnya, yang dimulai dengan dibangunnya secara fisik. Karena Presiden ingin ada standar bangunan fisik koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Dan keluar lagi Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang, gerai-gerai, sarana pendukung dan alat-alat kelengkapan semuanya. Nah, koperasi desa ini, Mbak Desi, itu nanti kegiatannya yang diamanatkan oleh Presiden, ada gerai sembako, ada apotek dan klinik desa, ada pergudangan, ada lembaga keuangan mikronya, ada sarana transportasinya, kemudian ada kantornya pasti. Gitu. Jadi itu yang diamanatkan oleh Presiden. Tapi boleh juga koperasi desa atau kelurahan ini mau melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi bisnis dan potensi usaha yang ada di desa dan kelurahannya masing-masing. Boleh kerajinan, boleh kuliner, boleh wisata dan lain sebagainya. Tergantung keunikan dari desa atau daerah itu sendiri ya. Nah, koperasi desa itu sendiri secara garis besar memiliki 3 fungsi yang diharapkan oleh Presiden. Pertama, fungsi untuk menyalurkan dan menjual barang-barang baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa dan kelurahan. Kemudian fungsi yang kedua adalah koperasi desa kelurahan ini menjadi off-taker untuk nampung hasil produk dari masyarakat desa dan kelurahan, apakah itu tanaman pangan, apakah hortikultura, buah-buahan atau sayuran, peternakan, perkebunan, perikanan, kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang ketiga dari Kopdes itu adalah menjadi instrumen dari negara, instrumen yang terendah yang bisa lebih mengefektifkan, lebih tepat sasaran seluruh program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti subsidi-subsidi, bansos, nanti bantuan pangan non tunai dan lain sebagainya. Ya, jadi sumber kegiatan aktivitasnya dalam skala yang paling kecil di negara ini ya. Jadi kalau di Astacita nomor 6 itu ada pembangunan dari bawah dan dari desa. Kelihatannya Presiden ingin menerjemahkan Astacita itu, tapi juga beliau ingin menekankan kepada kami semua pada saat itu, kenapa koperasi desa ini menjadi penting. Karena memang ada benang merahnya, Mbak Desi, dengan cita-cita para pendiri Republik, tokoh-tokoh Soekarno, Bung Hatta, apalagi khusus Bung Hatta, yang sahabat dekat dari Pak Margono Djoedikusumo yang tidak yang juga adalah kakek dari Presiden, kemudian Profesor Sumidrojo Dikusumo yang juga ayah dari Pak Presiden sekarang. Sekarang. Kemudian ada, saya baca kemarin di Bappenas Arsip Nasional,
tentang pola pembangunan semesta berencana yang di situ ada istilah koperasi dan desa itu udah ada. Dan Pak Margono, Pak Sumitro juga anggota Dewan Perancang Nasional Depernas pada saat itu belum menjadi Bappenas. Sebenarnya udah ada. Memang kalau kita bicara mengenai koperasi kan dulu selalu disebut sebagai soko guru pembangunan. Soko guru itu kan mainstream sebenarnya. Soko itu tiang, guru itu utama, Mbak. Gitu. Harusnya mainstreamnya tuh sebenarnya koperasi. Ini kan sekarang tiba-tiba koperasi paling gede, korporasi nih, badan usaha swastanya gede, baru kemudian BUMN, baru terus koperasinya ketinggalan tuh. Iya, jadi padahal itu di situ merupakan ya darah DNA dari pembangunan Indonesia itu kan perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan. Tiba-tiba kita melenceng karena menurut setelah saya teliti juga ada ini efek dari bagaimana pada saat itu pemerintahan menandatangani butir-butir letter of intent yang oleh International Monetary Fund itu dipaksakan untuk ditandatangani oleh kita, dan kemudian akhirnya sistem dan praktek ekonomi kita di Indonesia ini menjadi sistem dan praktek yang seharusnya pemerintah negara itu ikut andil untuk ngatur, menjadi peran negara itu diminimalisir, dan sistem dan praktek ekonomi kita diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Problemnya itu ketika pasar dibiarkan bebas, pasar itu punya stratifikasi sosialnya kan, ada pelaku pasar yang gede, sedang. Jadi terjadi kesenjangan lah dalam pelaksanaannya. Ketika arena itu dibiarkan bebas, negara nggak ngatur, akhirnya pelaku pasar yang besar itu cenderung untuk kemudian menihilkan atau mengecilkan pelaku yang lebih kecil. Disitulah sebenarnya proses koperasi pun juga ikut tersisih ketika hampir lebih dari 20 tahunan ini. Itu kita lihat dampaknya. Koperasi yang tadinya punya pabrik, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, gedungnya masih ada tuh di Semanggi, itu punya 4 pabrik tekstil, beberapa pabrik garment. Koperasi punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia Bukopin. Koperasi punya industri peternakan besar, sapi, hewan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena mekanisme pasar bebas itu, koperasi akhirnya yang tadinya bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan, itu akhirnya banyakkan yang simpan pinjam. Iya, jadi hanya itu. Iya, itu lebih aspek simpan pinjamnya, bukan menciptakan perekonomian basis. Nggak bisa, karena kalah bersaing dengan pelaku pasar yang kemudian membesar, kemudian melahirkan konglomerasi, masih mending tuh. Masih ada teorinya. Jadi terus kemudian mereka juga masuk ke wilayah politik menjadi oligarki, dan akhirnya menjadi yang disebut oleh Pak Prabowo Serakanomics itu. Sebenarnya bibit embryonya itu karena sistem dan praktek ekonomi kita serahkan ke mekanisme pasar bebas. Tapi sekarang mencari keseimbangannya lah istilahnya. Tersesat seperti tiba-tiba kok nilai-nilai individualistik muncul, materialistik muncul, kita jadi kurang nilai-nilainya seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini. Terus tiba-tiba kemudian kan kita dikagetkan oleh Pak Prabowo ketika jadi presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan mengingatkan lagi tentang koperasi. Kan sebenarnya sudah ada sebenarnya. Jadi memang akhirnya kami memandang bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan kembalinya koperasi menjadi prioritas dari Pak Presiden adalah bagaimana Presiden ingin untuk mengembalikan lagi arah sistem dan praktek ekonomi kita kembali ke kita. Begitu program ini dilakukan, kita jadi mengetahui banyak sekali aspek-aspek masalah-masalah yang dihadapi oleh desa. Contoh. Masyarakat desa banyak yang terjebak praktek rentenir. Masih ya? Bukan masih, banyak banget Mbak. Terjebak pinjol, terjebak tengkulak. Setelah
cukup lama Iya. cukup lama melenceng dan ada moral hazardnya ya, karena kalau dengan ya korporasi yang besar kita juga pertama agak rentan terhadap guncangan eksternal, misalnya globalisasi dan lain sebagainya, dan di lain pihak tentu saja ini menciptakan kesenjangan di mana yang besar bisa menelan yang kecil atau bahkan istilahnya tidak menjamah itu perekonomian Ketika yang sekarang kecil. oleh Pak Prabowo, masyarakat khususnya yang di desa tidak boleh lagi jadi objek dari ekonomi. Mereka harus kembali menjadi subjek pelaku ekonomi. Dibikinin badan usahanya namanya koperasi. Masyarakat desa tidak boleh lagi hanya sekedar jadi nasabah di bank, tapi harus dibukakan akses permodalan. Setiap koperasi desa sekarang dikasih modal, dibukakan akses permodalan. Nah itu sebenarnya diharapkan setelah nanti koperasi desa selesai pembangunan fisiknya dan siap operasional, SDM-nya juga kita sekarang kementerian latih mereka, pengawas, pengurus, kemudian digitalisasinya juga kita sempurnakan. Nanti Maret insya Allah seperti yang diharapkan oleh Presiden bisa siap operasional. Nah di situ Bisa siap operasional untuk semua 80.000 ini atau nih? Sekarang berapa? Ini kan sekarang bulan Desember ya. Berapa yang sudah operasional? 34.000 tanah yang terinventarisir. Jadi tiap hari nih Mbak kami di Kementerian Koperasi ini menginventarisir tanahnya ya saja yang siap dibangun tuh setiap hari 1.000 titik. Terus kemudian diverifikasi secara faktual oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang memang diberikan pekerjaan oleh Kementerian Koperasi untuk menjadi Pelaksana ya. pelaksana pembangunan yang bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia itu. Per hari ini ada sekitar 27.000 sedang dibangun. Sedang dibangun, tapi yang sudah berdiri dan Yang targetnya sampai akhir tahun yang sudah aktif. kira-kira Januari Bisa ada aktif. sebagian yang sudah selesai proses pembangunannya, dan Maret nanti begitu terus lah. Diharapkan insya Allah Maret bisa. Tapi bagaimana melakukan percepatan ini? Apakah memang mulai semua dari nol atau menggunakan existing fasilitas yang ada, dan bagaimana ini mekanisme pembangunan dan Prioritasnya baru karena itu memang diharapkan standarnya tinggi juga. Jadi memang gerai sembakonya itu nanti akan kita kelola secara retail modern. Gudangnya juga akan kita kelola secara smart warehouse gitu. Kemudian juga lembaga keuangan mikronya juga akan dibuat bagus, apotek dan kliniknya juga pengelolaannya dibuat semodern mungkin gitu, dan saya rasa itu akan menjadi ada perputaran, ada pergerakan uang di desa-desa yang harapannya nanti secara agregat itu akan memicu pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang akan secara mencapai 8% tadi. Rasanya bisa akan tercapai kalau ada perputaran uang di desa-desa, ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa gitu. Saya yakin sekali itu bisa tercapai. ya kalau sesuai dengan inilah harapan dan juga implementasinya dilakukan dengan baik. Tapi ini ada 100 yang mock-up ya, contoh Iya. ini. Boleh lihat nanti. Kira-kira kunci dari keberhasilan itu apa? Komponen-komponen yang diperlukan kan di sini supaya bisa nanti tinggal direplikasi saja gitu. Apa-apa saja dari segi bukan saja peruntukannya, bangunannya dan lain sebagainya, tapi tata kelola yang idealnya itu seperti apa, dan juga pengawasannya itu seperti apa. Dan ini kan nanti di tempat di mana uang beredar dan di mana tadi ketiga aspek itu ya, ingin menjadi tempat penjualan barang, menjadi tempat orang bisa mendapat akses modal, dan juga bisa menjadi istilahnya sumber-sumber dari aktivitas perekonomian yang bersifat lokal. Memang harus kerja keroyokan juga pada akhirnya, karena desa itu kan relatif mereka banyak yang masih miskin, ada keterbelakangan, masih ada desa yang ada listriknya, masih ada Tadi desa. sudah berkunjung ke berapa? Udah. Berapa? Jadi udah Jumlah ya desa-desa yang dalam melakukan banyak ini. banget. Apa yang paling berkesan dan Ya, kontras dari ternyata koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, begitu program ini dilakukan, kita jadi mengetahui banyak sekali aspek-aspek masalah-masalah yang dihadapi oleh desa. Contoh? Masyarakat desa banyak yang terjebak praktek rentenir. Masih ya? Bukan masih, banyak banget Mbak. Terjebak pinjol, terjebak tengkulak,
terus harga barang-barang makin ke bawah, bukan makin murah tapi makin mahal. Terlalu panjangnya mata rantai distribusi, pupuk susah. Tapi begitu sekarang di periode Pak Presiden, sekarang Pak Prabowo ya langsung koperasi boleh jadi pengecer, pupuk bersubsidi pun bisa langsung ke kelompok-kelompok tani. Terus banyak hal Mbak yang kita kemudian mendapatkan hikmah bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini diharapkan bisa nyelesain itu. Kan nyelesain masyarakat supaya tidak terjerat hutang, pinjaman online dan sebagainya. Nggak bisa pakai Fatma MUI gitu kan, nggak bisa. Dia harus di lapangan dikasih alternatif supaya masyarakat punya pilihan. Kalau nggak ada pilihan gimana? Akhirnya masyarakat kembali balik lagi, pinjam lagi, pinjol lagi, terjebak lagi rentenir dan sebagainya. Di desa-desa pesisir nelayan lebih ironis lagi, nggak ada solar, nggak ada listrik, pabrik es batu. Akhirnya kita relaksasi aturannya, sekarang dipermudah untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan. Jadi sekarang kita juga sekaligus kan dorong SPBUN, bahkan kita juga akan bikin koperasi nelayan yang modern dan lain sebagainya. Presiden udah mendorong kita ke arah sana juga. Tapi yang desanya kan begitu banyak dan 75.000. beragam ininya, tantangannya dan juga keunikannya kan beda-beda. Tadi disebut ada yang mungkin tidak punya solar, tidak punya listrik untuk nelayan, untuk menyimpan, tidak punya cool box misalnya, tapi ada pula desa yang memang mereka sudah mandiri, sudah istilahnya tanpa diapa-apain juga mereka bisa lah menciptakan perekonomian itu sendiri. Ada, tapi jumlahnya kan kalau dibandingin 75.000 desa. Itu lebih kelurahan ke tuh, yang, ke yang kan, kurang itu ya. Iya, akhirnya kan juga misalkan tadi sebagai off taker, koperasi desa berfungsi sebagai off taker untuk menerima tanaman pangan, contoh gabah kering panen, kan perlu dryer yang ada di koperasi desa itu, bukan rice milling tapi dryer. Terus ada desa yang punya produk buah-buahan atau sayuran yang buahnya udah bagus banget, sayurannya udah keren banget, tapi nggak ada alat pengatur suhunya. Sehingga cepat busuk atau cepat rusak. Iya. Gitu. Di perikanan nggak ada cold storage-nya. Terus gimana kayak gitu? Itu kan kita harus ngobrol lagi dengan perguruan tinggi. Teman-teman di perguruan tinggi yang kita juga datengin, kita diundang, itu kita tukar pikiran. Dan kita harus dorong lagi industri untuk bikin dryer pengatur suhu. Itu kan sebenarnya industri yang bisa diproduksi oleh industri-industri kecil menengah kita. Nah kalau itu terjadi kan akan menyerap lapangan pekerjaan banyak banget. Sekarang kan masalahnya yang diharapkan oleh masyarakat khususnya yang generasi muda adalah penyerapan lapangan pekerjaan. Nah menurut saya karena memang nggak ada penciptaan, tidak ada industri yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Kita kan banyakkan impor kemarin-kemarin, deindustrialisasi gitu. Jadi padahal sebenarnya sekarang dengan ada program koperasi desa Kelurahan Merah Putih bisa langsung sekaligus kita mau mendirikan lagi industri kecil menengah untuk bisa. Tapi berarti kan demand untuk produk-produk lokalnya juga harus ditingkatkan kan, harus tersedia dengan kualitas yang baik. Kalau produksinya menurut saya sih relatif udah bagus sebenarnya, tapi kan yang menjadi off take-nya siapa gitu. Nah, ini koperasi kopi, contoh kopi di Papua bagus, tapi nggak ada alat processingnya. Perbedaannya koperasi desa ini adalah milik masyarakat desa, dan koperasi itu kan badan usaha yang memang punya anggotanya masyarakat desa itu. Kepala desa pun di koperasi desa kita batasi, tapi tetap punya tanggung jawab sebagai pengawas gitu. di sini kan peran istilahnya swasta yang lebih besar dan lain sebagainya itu bagaimana? Karena kan ekosistemnya ini harus dari hulu ke hilirnya itu kan. Saya juga gini, kan kita nanti tahun depan ketika udah selesai dibangun kan ada 80.000 gerai sembako yang akan dikelola secara retail modern. Anggap itu jadi outlet. Nah kita sekarang bisa mendorong koperasi-koperasi
pelaku UMKM untuk memproduksi barang-barang sendiri dan nanti dijual di outlet yang jumlahnya 80.000 itu. Bikin sabun kayak, bikin sampo kayak, bikin deterjen kayak, masa nggak bisa? Bikin kecap, bikin saus, bikin apa sendiri gitu kan bisa. Nah, kita sekarang dorong untuk mulai jadi produsen lagi. Kelamaan. Tapi berarti ini kan Mindsetnya. harus ada dari top down-nya itu kan sendiri. Coba Ya. mungkin ada kasih contoh yang di sini merupakan istilahnya peran dari ya, desanya itu sendiri, kelurahannya itu sendiri kelihatan dan feedback dari mereka itu juga seperti apa? Mereka excited dan ini Sekarang mereka sesuatu excited. yang Dia kan udah lama nggak dibukain akses permodalan. tapi kan selama ini kan ada yang namanya dana desa yang Kan dana desa itu kan milik pemerintah desa. Ya, tapi kan di situ kan Perbedaannya bisa- koperasi desa ini adalah milik masyarakat desa. Dan koperasi itu kan badan usaha yang memang punya anggotanya masyarakat desa itu. Kepala desa pun di koperasi desa kita batasi, tapi tetap punya tanggung jawab sebagai pengawas gitu. Jadi idealnya yang pemegang sahamnya ini, anggotanya ini Iya. mereka, dan dari segi aspek pengawasan tentu saja penting ya, auditnya, Iya, kalau transparansi dari uang keluar kalau masuk, SOP-nya penggunaan simpanannya untuk hal yang SOP-nya produktif. kita akan nyontoh yang terbaik. Tapi nanti SOP difasilitasi. yang terkeren sekalipun kan juga ada anomali fraud dan Nah lain ini sebagainya. untuk meminimalisir Nah, fraud ini. untuk melakukan mitigasi resiko dan pengawasan, kami bekerja sama juga dengan Kejaksaan Agung yang mereka punya aplikasi Jaga Desa, yang di situ kemudian kami di Kementerian Koperasi karena anggarannya terbatas, kita tambahin tuh fitur tentang koperasi desa supaya nanti aparatur kejaksaan dan pengawas-pengawas yang ada di desa-desa itu bisa melakukan fungsi mitigasi resiko dan pengawasan. Jadi digitalisasi dalam hal ini penting ya, semua harus dilakukan secara menggunakan teknologi yang transparan kan ya. Jadi memang 18 kementerian lembaga dan pemerintah daerah kerja bareng ini, memang kita ketemu itu ritme yang sama, semangat yang sama, yang kurang apa bisa diperkuat oleh lembaga atau kementerian yang lain dan lain sebagainya. Jadi bagus memang kerja tim besar ini. Ya, dan sebenarnya ini kan istilahnya mini corporation kan, koperasi itu kan mini, mau tidak Belum harus lagi nanti dikelola setelah dengan koperasi desanya terbangun di 80.000, nanti kan ada hub atau ada agregatornya. Kan tuh udah distribution channelnya apa segala macam kan tetap nanti ada. Kebetulan Kementerian Koperasi di Inpres nomor 9 itu diberi amanat untuk mengembangkan model bisnisnya dan mengembangkan modul-modul tentang pelatihan dan peningkatan kapasitas. Jadi nanti ada pelatihan. Udah rampung, udah sebagian Siapa besar. yang dijadikan partnernya dalam melakukan ini? Ini kan harus ada profesionalisme ya dalam Iya dong. pengelolaannya. Nah itu juga kita minta, tadi ditanya kepeloporan itu penting. Di desa-desa koperasi yang sukses tuh ada kepeloporannya. Dan kita pun minta teman-teman pengusaha koperasi-koperasi yang sudah existing ada itu jadi semacam kakak asuh untuk membimbing koperasi desa yang baru lahir ini gitu. Terus kemudian proses mereka ada edukasi untuk nginput segala macam itu kan literasinya juga dan edukasinya juga harus sabar segala macam kita gitu. Tapi mereka antusias Ya. Iya kan sebenarnya karena tidak ada penciptaan lapangan pekerjaan di desa menyebabkan masyarakat desa berbondong-bondong urbanisasi ke kota-kota yang beruntung bisa dapat di pekerjaan formal, tapi yang kurang beruntung tidak mendapatkan di lapangan pekerjaan di sektor formal, mereka bekerja di sektor informal. Nah kalau ada nanti koperasi desa kelurahan bisa menghambat laju urbanisasi generasi muda, milenial dan Gen Z itu untuk ke kota, mereka bisa. Itu jadi sebaliknya, mungkin kembali ke Saya rasa turun gitu ya, sekarang kembali. Angka anak muda di desa itu 45%-an. Jadi kalau ini tidak diambil langkah sekarang, Mbak Desi, kita khawatir nanti akan terjadi penurunan. Iya. Bonus demografi kita justru nanti akan Bisa kayak Jepang tuh, ancaman ya. desa-desa diisi sama orang-orang tua semua. Iya. Karena semua anak mudanya
pindah ke kota semua. Nah ini kan semua perlu investasi, perlu pendanaan, perlu budgetnya lah. Bahkan membangun satu bangunan saja kan istilahnya memerlukan ini funding atau anggaran. Coba bagaimana hitung-hitungannya? Koperasi desa kan dialokasikan setiap koperasi itu 3 miliar yang digunakan untuk investasi dalam bentuk bangunan fisik, gerai-gerai, rak-raknya, barang-barangnya, kemudian ada kendaraannya. Jadi dari 3 miliar itulah, itu akan digunakan untuk itu. Dan kemudian kalau SDM-nya, software-nya semuanya kan dari kementerian-kementerian, kita persiapkan semuanya. Dan Nah 3 miliar ini diambil dari APBN, atau diambil dari sumber keuangan negara, tapi kami menggunakan surat keputusan bersama 4 menteri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Danantara dan BPB UMN. Kemudian keluar surat Menteri Keuangan, dan kemudian Danantara mencairkan dari Bank Himbara kepada PT Ayunas Pangan Nusantara untuk melakukan proses pembangunan fisik dan lain sebagainya. Jadi 3 miliar ini Ya kan ada per koperasi per koperasi desa. kali 80 sekian ribu, Iya, lumayan, 240 triliun kurang lebih. Mungkin. cukup besar. Tapi jumlah itu tidak, kan itu bukan uang, itu pinjaman yang diharapkan ini sifatnya self-propelling growth. Oh, jadi gitu. bukan diberikan Enggak. lah istilah. Jadi Ini pinjaman, bank berinvestasi lah Iya dalam ada grace ini. periodnya, Berapa lama? ada 6 bulan, ada bunganya Bunganya berapa? 6%. Oh, lumayan, cukup kompetitif dong. Iya, dan kemudian untuk tenornya bisa lama gitu. Dan Jadi Himbara antusias juga untuk saya rasa Himbara harus mulai juga bertransformasi juga, bahwa jangan hanya melayani corporate, Iya. harus juga melayani badan usaha yang lain termasuk koperasi. Gitu. Tapi biasanya kan dilihat dari segi inilah know your customer dan NPL-nya mungkin yang perlu di. Ya kalau itu business Dilihat, as usual ya. Cuma kan yang penting sebenarnya yang arenanya ini harus adil dong. Kalau arenanya adil, kita boleh berkompetisi yang sehat antara koperasi, badan usaha swasta dan lain sebagainya. Buktinya bisa kok sebenarnya. Dulu koperasi kan pernah punya bank, punya pabrik, punya segala macam. Kok tiba-tiba sekarang jadi simpan pinjam gitu? Ya enggak kan? Ini hipotesanya, kesimpulannya. Tapi aspek simpan pinjamnya kan masih ada kan? Ada. Saya bukan mengatakan simpan pinjam nggak boleh, tapi justru saya menghormati koperasi-koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, karena itu bentuk mekanisme bertahannya koperasi dari konsekuensi yang muncul dari mekanisme pasar bebas itu. Ada regulasi yang membatasi koperasi. Koperasi nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak bisa bikin perjalanan umroh dan haji dan lain sebagainya. Saya hitung ada 18 regulasi yang no. Gitu. Jadi yang existing UMKM yang selama ini memang sudah menjual sembako, gas 3 kilo dan lain sebagainya, ini mereka dirangkul atau istilahnya diberikan bagian dari ini rumahnya gitu untuk produk mereka, atau justru bersaing dengan yang selama ini sudah tumbuh secara independen. Bisa kolaborasi juga, tapi kita akan dorong produsen-produsen baru, pelaku-pelaku UMKM untuk memproduksi barang-barang yang bisa dijual di retail modern yang ada di setiap desa. Tapi mau tidak mau kan harus bersaing dong harganya. Kalau tidak kan konsumen akan memilih yang paling kualitasnya paling bagus, harganya juga paling terjangkau. Ini bagaimana supaya kan ini bukan proyek belas kasihan. Kalau bisa barangnya, iya dong. Kalau barangnya diproduksi di daerah situ, kan sebenarnya bisa lebih murah.
Harusnya kan. Teorinya kan gitu. Jadi sebenarnya kita dengan ada koperasi desa ini mendorong juga pelaku-pelaku UMKM itu bisa semangat, nggak takut mereka memproduksi barang keren, murah, dan bisa dijual. Ya, Outletnya jadi ada. etalase dari mungkin perekonomian Saya rasa kreatif harus di daerah gitu. itu. Makanya sehingga keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menghidupkan lagi pelaku UMKM, bisa bersinergi dengan BUMDes, bisa bersinergi dengan pasar-pasar tradisional yang ada di sana gitu. Tanpa saling mematikan istilahnya. Kalau sekarang kan udah hampir mati karena retail modern itu dibiarkan bebas masuk ke desa-desa. Tapi bukan Yang berarti kepemilikannya ya. itu kan kalau badan usaha swasta masuk ke retail ke desa-desa, uang desa itu ketarik ke pemegang saham. Tapi beda kalau yang ngelola retail modern itu koperasi, uang yang itu balik muter ke situ. Itu filosofinya beda banget. Tapi kan bukan berarti bahwa retail modern Nggak boleh. itu hilang. Nggak, silakan di kota, jangan di desa. Jadi tidak boleh ya di desa. Iya, Jadi ya, sudah ada. Atau dibatasi ini. Dibatasi dong. Dan mereka memang nggak boleh. Kan banyak yang sebenarnya yang langgar. Karena ada ketentuan mereka tidak boleh mendirikan retail modern kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Buktinya ditabrak semua. Tapi supaya mungkin ada juga ketularan ini bisnis model maupun cara mengelola dan lain sebagainya, mungkin bisa istilahnya disandingkan juga. Enggak, kalau itu kan beda bisnis modelnya. Iya, di beberapa koperasi-koperasi pondok pesantren di Jawa Timur ada namanya Basmalah Mart, punyanya koperasi pondok pesantren Sidogiri. Dia bisa bersaing tuh dengan retail modern yang ada, saya nggak usah nyebut namanya. Kalah tuh. Oh ya? Iya, di Pasuruan. Gitu. Jadi sebenarnya bukti koperasi itu bisa kok gitu. Masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap nggak mampu. Tapi gini juga Mbak Desi, ini dalam kebetulan di wawancara Mbak Desi. Mbak Desi harus tahu ada regulasi-regulasi yang membatasi koperasi. Koperasi nggak boleh bikin rumah sakit. Koperasi nggak boleh bikin bank. Koperasi nggak bisa bikin perjalanan umroh dan haji dan lain sebagainya. Saya hitung ada 18 regulasi yang no. Gitu. Dan ini menurut Pak Ferry perlu diubah. Ya, harus. Atau mungkin kita mulai dulu dari yang ini. Ya, tapi yang supaya ngerti dulu juga gitu bahwa memang ada menurut saya pihak-pihak yang nggak seneng koperasi gede. Undang-undang perkoperasian sudah disahkan, dijegal lagi di Mahkamah Konstitusi. Kita ini masih pakai Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92. Udah jadul, udah zaman Orde Baru ya. Udah nggak relevan, nggak. Nah, kita pengen perbaharui itu undang-undang. Mungkin kalau melihat ada success story-nya dan juga berdampak terhadap menghidupkan perekonomian lokal, mungkin nanti tentu bisa istilahnya secara organik tumbuh berkembang. Secara politik, makanya saya senang kita punya presiden yang punya pemihakan terhadap koperasi. Saya sih sebagai pembantu presiden diringankan dengan keputusan politik dan pemihakan yang terang benderang dari presiden terhadap koperasi. Ya. Asal mungkin implementasinya, bukti pengelolaannya dan dampak positifnya kan terasa. Itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat ya. Karena sering sekali kan masyarakat dikecewakan dengan janji-janji, tapi ternyata dalam implementasinya itu kurang sendok lah gitu, tidak sesuai dengan apa yang visi dari awalnya. Tapi Pak Ferry, ini menurut Bapak memang bisa menjadi kunci untuk kita perbaiki teruskan prosesnya. Tapi kalau ini kan tangan kanan kekuatan negara itu dari keuangan itu kan ada dari fiskal APBN. Tangan kirinya itu sebenarnya BUMN dan koperasi. Ada Nantara juga ada sekarang. Dan ada swastanya, itu kan bisa dimainkan. Jadi menurut saya nih sekarang ini harus didorong, dan saya yakin kalau pemihakannya jelas seperti ini, kemudian ada perputaran uang di desa-desa, saya rasa sih. Tapi drivernya kan masih harus Pemda, bukan top down kan? Menurut saya top down ini
memang harus top down. Intervensi negara itu harus top down. Ya, tapi dari Pemdanya sendiri kan justru di sini harus ada proses Tadi parlemen kayak dan dari mulai pembentukan badan hukumnya saja kita udah pakai musyawarah desa khusus. Terus kemudian dari proses ininya juga terus ada pelatihan. Jadi koperasi kenapa oleh Bung Hatta dan para tokoh-tokoh pendiri Republik adalah tadi disebut sebagai sokol guru. Karena memang nyambung dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Tiba-tiba sekarang mereka gotong royong lagi. Kita ini kan gotong royong kalau pas lagi ada musibah. Tapi gotong royong tidak dalam berkegiatan ekonomi gitu. Nah sekarang diharapkan dengan koperasi ini muncul partisipasi, muncul proses yang sebenarnya dulu emang hidup di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Kita ajak Pak Desi ke koperasi desa yang udah jalan bagus gitu, yang bisa jadi benchmark, bisa jadi pelajaran. gimana itu Pak? Yang bisa Boyolali, bisa di Tuban. Apa yang membuat mereka itu sukses? Itu tadi kepeloporan, terus bimbingan pembinaan dari koperasi yang existing ada mereka segala macam. Terus kemudian kita dampingi terus. Sekarang omsetnya bisa di atas yang tadi saya sebut, 200. bisa di atas 200 juta mereka. Dan ada insentif-insentif yang membuat masyarakat di sana mau datang ke sana, kemudian kliniknya juga didatangi masyarakat segala macam gitu. Dan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan Pasti desa ya. Ada target pasti. target tersendiri yang bisa diharapkan? Saya nggak mau terlalu jauh, tapi kan sekarang kita batasin target-targetnya. Sekarang fisiknya selesai dibangun, pelatihannya, kemudian digitalisasinya. Tapi ketika mulai dioperasionalisasi, kita lihat 6 bulan, setahun kita evaluasi gitu nanti. Kalau akhir tahun 2026 nanti seperti apa kira-kira namanya koperasi Merah Putih ini? Bayangan Pak Ferry. Ada 80.000 retail modern. Semua sudah aktif. Udah. Kan Maret udah selesai fisiknya. Desember itu udah mulai operasional. Udah keren tuh Pak. Udah ada 80 ribuan retail modern di desa-desa, di seluruh desa. Dan Kalau tidak ada arah melintangnya dalam hal ini, apa yang menjadi stumbling blocknya itu apa ke arah situ? ya saya rasa Ini semua buy-in dari masyarakat atau desa, enggak dari masyarakat desa, Pemda dan lain sebagainya, ikut kan betul-betul terlibat. Iya, sudah terlibat, kan ya. di invest tadi ya saya sebutkan pemerintahan daerah terlibat dari mulai pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai kecamatan bahkan sampai desa. Kalau ini bisa kerja kompak terus, saya rasa jadi itu koperasi desanya dan akan membentuk ekosistem ekonomi baru tuh. Karena nanti akan muncul kebutuhan untuk membuat hub, agregatornya dan lain sebagainya, distribution channelnya segala macam terus gitu. Untuk menggait anak muda kaum milenial udah nggak perlu pakai influencer, nggak usah pakai duta yang terpopuler atau karena anak muda butuh buktinya juga gitu. Dan saya juga berpendapat gitu. Penting berdiri dulu, beroperasi, kemudian memang dirasakan manfaatnya banyak, bisa menjadi alternatif lapangan pekerjaan mereka, terus bisa nanti itu akan bicara sendiri nanti. Ya. Oke, sekarang how untuk membuatkannya sukses ini kan mau jadi off taker dari produk-produk yang kita harapkan bukan hanya sembako saja ataupun pupuk bersubsidi dan lain sebagainya, tapi produk yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, khususnya daerah desa itu sendiri, kelurahannya. Nah ini bagaimana mekanisme menjadi off takernya itu sendiri kan, dan kira-kira ini kan harus ada yang memproduksinya kan gitu. Ya justru makanya kan sebenarnya masyarakat desa itu sebenarnya produsen loh. Kreativitas, inovasi dari Sebenarnya mereka ini produsen, pelaku-pelaku usaha juga. Petani kan pelaku usaha. Tapi ketika gabah kering panennya nggak terserap gimana? Ada peternak sapi, anggota koperasi. Hasil susunya nggak terserap di industri pengolahan susu. Karena sekarang industri pengolahan susu pakainya susu bubuk, skim import. Gimana? Kan itu berarti cuma bagaimana kita membuat
koperasi desa kelurahan ini menjadi off-taker. Butuh alat tadi kan untuk gabah kering panen. Orang di desa-desa jemur gabah di lantai dari dulu sampai sekarang. Kenapa sih? Makanya kenapa nggak bikin dryer di desa-desa? Dan ini bisa difasilitasi oleh pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Atau bisa juga perguruan-perguruan tinggi di daerah tempat yang punya fakultas teknik lah. Masa nggak bisa bikin kayak gitu? Kan pertanyaannya juga gitu. Nah sekarang disambungin lah itu semuanya. Untuk bisa kita sama-sama menyelesaikan, kan nggak hanya koperasi pada sini. Kita nih bagus oleh presiden dituntun lagi ke jalan yang memang lebih sesuai dengan karakter negara, lebih sesuai dengan konstitusi. Kan pasti nggak salah para founding fathers dan para founding mothers kita pasti mereka tahu persis gitu apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Iya, betul sekali. Apalagi kan sekarang basis dari ekonomi kita kan lebih besar ya UMKM-nya kan sebenarnya kalau dari UMKM jumlah kan, yang besar, yang istilahnya beroperasi dalam ekosistem UMKM ini kan sangat-sangat besar dan juga bisa UMKM ini kan dulu ikut di kementerian kita, dulu namanya peningkatan usaha kecil. Dan pelaku UMKM ini sebenarnya juga perlu kita dorong untuk punya badan usaha. Banyak di antara pelaku UMKM kita itu sifatnya usaha perorangan dan bekerja di sektor informal. Harusnya mereka dibukakan badan usaha, silahkan pilih, boleh CV, boleh PT, boleh koperasi. Tapi kalau misalkan ada pedagang cilok mau bikin badan usaha, ya mereka harus diorganisir untuk membentuk badan usaha. Dan badan usaha yang cocok koperasi. Memang basisnya komunitas. Koperasi pedagang cilok gitu. Jadi istilahnya harus aktif ya bergabung ya, melakukan sesuatu itu kan kuncinya kan. Ya, ini sudah ada wadahnya, harus ada aktivitasnya dan harus ada badan usahanya. Dan koperasi sebenarnya cocok. Ya. Badan usaha yang memang berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Gitu. FC Barcelona, koperasi. Koperasi ya. Di luar negeri kan Mbak Desi pengalaman. Gedung-gedung di jalan-jalan protokol mereka pasti diantaranya ada gedung milik koperasi. Oke. Sekarang untuk menarik supaya Gen Z dan anak-anak muda mau bergabung dan juga digitalisasi yang bisa mempercepat supaya istilahnya image koperasi bukan seperti dulu tidak modern dan kuno dan lain sebagainya, tapi justru bersaing dengan gerai-gerai modern. Itu memang begini, memang harus dibangun aktivitas realnya. Kalau nanti bangunan fisiknya, makanya presiden pengen bangunan fisiknya keren. Retailnya gerai sembakonya dikelola secara retail modern. Mungkin ada kafenya juga di situ, gitu. dengan wifi. Iya, itu harus ada dulu. Karena untuk menggait anak muda kaum milenial udah nggak perlu pakai influencer, nggak usah pakai duta yang terpopuler atau karena anak muda butuh buktinya juga gitu. Dan saya juga berpendapat gitu. Penting berdiri dulu, beroperasi, kemudian memang dirasakan manfaatnya banyak, bisa menjadi alternatif lapangan pekerjaan mereka, terus bisa nanti itu akan bicara sendiri nanti. Ya, dan kreativitas anak muda juga bisa ditampung di situ. Digitalisasi gitu juga. Nggak boleh kecepatan dibandingkan aktivitas realnya. Dia harus paralel dengan aktivitas realnya. Baru digitalisasi. Kalau sekarang kan digitalisasinya lompat, maju duluan, aktivitas realnya tersyok-syok tuh. Nah kita nggak mau kayak gitu. Jadi aktivitas harus gitu. Jangan digitalisasinya banyak yang kayak kemarin-kemarin tuh akhirnya mandek semua tuh. Coba sekarang taruhlah 5 tahun dari sekarang, koperasi yang isinya lebih banyak anak mudanya itu nanti seperti apa kira-kira, dan apa-apa saja produk yang bisa dijadikan. Memang kalau koperasi dijual. Balik lagi masuk ke sektor produksi, distribusi, industri apapun, keperkreditan, koperasi boleh bikin bank lagi nih, bisa kok nanti punya bank. Gimana nggak keren tuh. Sekarang kita juga punya koperasi-koperasi yang asetnya juga triliunan kok,
sebenarnya. Tapi kan ini nggak banyak yang Primitif, tahu. Karena memang kita terkagum-kagum dengan korporasi ini. Padahal sebenarnya sekarang United Nations sudah menetapkan tahun 2025 ini kan sebagai International Cooperative Years, tahun koperasi internasional. Kenapa? Karena mereka juga mau mengkoreksi bahwa korporasi ini juga menjadi salah satu penyebab ketidakadilan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya juga. Nah, kita harus kembali lagi dengan semangat koperasi kita. Dan saya yakin orang ada kok buktinya tuh. Gedung GKBI, bukti itu ada. Saya didatengin, ada tamu dari luar negeri. Mereka lihat sepanjang jalan dari bandara ke sini tuh, ini punya siapa, punya siapa, punya siapa. Nggak ada yang koperasi. Mereka bilang ada yang salah di negara ini. Kok punyanya korporasi semua. Gitu. Nah, saya berkeyakinan kalau arenanya adil, kesempatannya dibuka, dan pemerintahnya punya pemihakan, menurut saya kita akan tumbuh berkembang. Sama, punya bank boleh, punya industri, punya pabrik boleh, punya segala macam bisa. Koperasi bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sektor-sektor yang besar. Tidak koperasi itu identik dengan usaha kecil, enggak. Kita jadi menciptakan ini entrepreneur Pasti. yang jauh Kami lebih punya banyak ya. Universitas Institut Koperasi Indonesia IKOPIN di Jatinangor besar. Kita akan upayakan supaya mau dijadikan sebagai BLU-nya pendidikan dari Kementerian Koperasi. Kita akan jadiin lagi Co-op University, bisa jadi nanti mahasiswanya keren-keren lagi, dikasih program-program studi yang kekinian, digital business kayak apa, nanti perkoperasian yang modern segala macam, nanti kita kayak gitu. Undang-undang koperasinya juga nanti baru dan boleh mengakomodir yang selama ini kita tuntut. Contoh, bank ada lembaga penjamin simpanannya, koperasi nggak boleh ada lembaga penjamin simpanan, kan nggak fair. Kalau bank ada lembaga penjamin simpanan, koperasi simpan pinjam juga boleh dong ada lembaga penjamin simpanan. Coba kita, kan dari situ kita bisa lihat. Nah, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa diakomodir undang-undang koperasi yang baru, namanya undang-undang yang kita usulkan, Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional, yang di dalamnya itu ngatur beberapa pasal-pasal tentang hal-hal yang mendasar itu. Baik, terima kasih Pak Ferry atas Terima kasih Mbak Desi. Karena ya kalau memang ini berjalan dengan baik, terimplementasi dengan baik, dan 80 sekian ribu koperasi Merah Putih ini bisa menjadi sumber aktivitas perekonomian yang jauh lebih inklusif. Ini tentu juga bisa menciptakan resiliensi ya terhadap keuangan kita, perekonomian kita yang tidak rentan terhadap gejolak. Baik. Tahun 98 kan perekonomian kita tertopang, nggak ambruk karena ada dulu koperasi masih bagus Pak, di desa-desa masih ada kegiatan itu, nggak ambruk kita waktu itu. Karena berbasis ini kerakyatan itu berhasil. Waktu COVID kan pelaku-pelaku UMKM bisa bertahan. Dan artinya sebenarnya bisa kok, nggak harus yang besar-besar gitu. Kan di dalam, ya itulah kira-kira Presiden ingin semua akan tumbuh bersama, besar bersama, sejahtera bersama. Oke, ini pesan Menteri Koperasinya juga kan ya? Ya itu, menurut saya itu. Passionate juga terhadap hal ini Pak. Ya harus. Karena memang itu yang diinginkan oleh Presiden. Kami sebagai pembantu Presiden ya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden harus sesuai dengan itu, dan mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kelancaran gitu Mbak, mohon doanya juga karena ini memang program prioritas nasional, dan kita akan bisa punya kesempatan sejarah semakin cepat dan semakin baik diimplementasi, tentu saja dampak positifnya akan kita rasakan dengan waktu yang singkat juga. Ya, banyak sabar. Terus karena waktu cepat berlalu ini, sementara kita punya mimpi bukan saja 8%, tapi Indonesia emas tahun 2045, dan ini kan banyak sekali. Jangan-jangan nggak usah nunggu 2045. Kalau koperasi ini bisa lebih cepat kali. Semoga ya. Kenapa harus 2045? Kita bisa lebih cepat kalau perlu. Ya, baik, dan
apalagi kira-kira ini kan akhir tahun ya, mungkin aspirasi, wishlist ataupun keinginan yang ingin disampaikan Pak Menkop supaya semua orang itu satu visi dalam melaksanakan. Saya lihat sekarang orang udah mulai ada ketertarikan lagi tentang koperasi. Saya banyak diundang perguruan tinggi, kampus-kampus. Kemudian masih juga banyak anak-anak muda sekarang yang mulai minat lagi tentang koperasi. Pengen tahu apa sih koperasi gitu segala macam. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi gelombang kesadaran baru dari masyarakat Indonesia. Betapa selama ini kita tersesat. Dan kita sekarang dengan koperasi, apalagi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi jalan kembalinya kita ke Indonesia. Iya, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang kita perlukan saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya terima kasih Mbak. Bu Eri, ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Stay safe, bye-bye.